Mendengar dan menyapa rakyat dengan penuh kehangatan akan semakin menegaskan kelembutan kekuasaan saat ini. Memuja-muja kekuasaan atau membenci setengah mati kekuasaan itu sama-sama berbahaya. Kita jangan tenggelam dalam itu semua. Kritikan dan perbedaan harus dipandang sebagai berkah. Semua hari sangat penting. Pandailah kita semua memilah untuk hal-hal yang baik. Masing-masing kita adalah pemberi informasi. Dari Kompleks Rumah Berita Sultraline, inilah kabar hari ini. Halo kerabat, video kali ini Sultraline menginformasikan pada Anda tentang demonstrasi yang dilakukan Forsda dan HP3M yang menuntut pembubaran Komite CSR PT Vale. Forum Swadaya Masyarakat Daerah atau Forsda bersama Himpunan Pengusaha dan Pekerja Pribumi Mekongga atau HP3M Kolaka kembali melakukan aksi unjuk rasa yang menyoroti perusahaan tambang PT Vale Tbk. Mereka mendatangi beberapa tempat, yakni di kantor Kejaksaan Negeri Kolaka, DPRD Kolaka, dan kantor Bupati, Rabu 9 Juni 2021. Sebelumnya pada April lalu mereka juga melakukan aksi terhadap keberadaan PT Vale Tbk yang tak kunjung bangun pabrik pengelolaan biji nikel di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara sesuai janjinya. Apalagi sudah 2 kali melakukan penyusunan dokumen AMDAL yaitu tahun 2004 dan tahun 2018 dan sudah 2 kali berjanji untuk mendirikan pabrik pengolahan biji nikel. Kerabat Sultraline, subscribe channel ini, jangan lupa nyalakan loncengnya, like dan komen. Saksikan terus video-video terbaru tiap harinya untuk Anda. Aksi yang digawangi Jabir Teto Lahu Kuwi ini mendesak Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka segera memeriksa tim Komite Corporate Social Responsibility atau CSR PT Vale Tbk dan kroninya karena tidak jelas mekanisme pembentukannya. Terlebih lagi dalam proses pembentukan Komite Pengelolaan CSR PT Vale sudah sangat jelas menyalahi aturan, apalagi tanpa sepengetahuan masyarakat sekitar perusahaan. Selain itu, mereka juga mendesak Ketua dan anggota DPRD Kolaka untuk segera merekomendasikan pembubaran Komite CSR PT Vale. Apalagi diketahui pemberian dana CSR PT Vale ke Pemda Kolaka kurang lebih sebesar 9 miliar rupiah. Mereka juga mendesak Bupati Kolaka untuk bersikap dan juga membubarkan Komite CSR PT Vale. Terakhir, mereka juga mendesak kepada pihak manajemen PT Vale untuk tidak bermain mata dan bersekongkol lagi dalam pengelolaan CSR PT Vale dan segera mengakhiri kerjasama dengan Komite CSR dari Pemda Kolaka yang tidak jelas serta mengembalikan pengelolaan CSR PT Vale kepada perusahaan itu sendiri. Hari ini kita demo itu Kejaksaan, kemudian DPR, kemudian Bupati. Apa yang didemokan? Demokan pertama di Kejaksaan itu melaporkan tentang penggunaan dana CSR yang ditangani oleh komite. Terus? Kemudian di DPRD itu mendesak Ketua DPR dan anggota bubarkan komite. Kemudian begitupun juga di Bupati, kita meminta Bupati untuk membatalkan SK komite kalau memang itu ada. Kalau tidak, berarti Bupati harus menyatakan juga dia tidak terlibat di dalam komite. Seperti itu. Apa tanggapan DPRD? Kalau DPR dia siap untuk menyurat ke Bupati dalam rangka rekomendasi pembubaran. Karena hanya rekomendasi saja karena mereka tidak berhak untuk membubarkan. Dan itu diterima langsung oleh Ketua dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Kolaka. Memang dana CSR-nya sudah cair nggak atau gimana? Sebenarnya mereka sudah kelola. Oh, sudah kelola. Pekerjaan sudah, mulai tahun 2019, 2020, dan 2021. Tapi tidak ada kejelasan? Ya, tidak ada kejelasan, tapi memang mereka tidak mau terbuka. Tidak mau terbuka. SK-nya saya tidak kelihatan sekarang, kemudian siapa-siapa yang terlibat di dalam pekerjaan ini tidak ada. Kemudian pekerjaan itu tidak sesuai dengan peraturan Presiden mengenai pengadaan barang dan jasa. Itu, ya artinya hanya orang-orang yang terlibat hanya ditunjuk, tidak melalui pelelangan. Oh gitu. Jadi itu kan masalah sekali itu. Karena yang mereka kelola itu anggaran 200 juta ke atas. Rata-rata itu ada 400, ada 300, ada 1,2, ada yang 500. Jadi bermasalah sekali, apalagi dikelola 9M, bukan 9 juta. Ya. Jadi harusnya memang ada yang evaluasi, kalau memang ada evaluasi, kenapa dana CSR tidak masuk APBD? Tapi itu pun juga sebenarnya bermasalah kalau masuk APBD kalau belum ada aturannya. Tapi keinginan kita adalah bagaimana dana CSR itu kembali ke perusahaan itu sendiri, seperti PT Aneka Tambang. Karena Antam juga kan bermasalah tahun 2014 mengenai CD-nya, CSR-nya. Kita menuntut supaya kembalikan ke perusahaan supaya jelas kalau perusahaan melakukan program CSR-nya itu kelihatan di masyarakat. Kalau ini tidak kelihatan, nanti kita tahu setelah kita demo di Vale pada waktu itu tanggal 7 April, baru kita tahu ada komite yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk pengelolaan dana CSR 9M itu. Ini yang turun siapa ini? Yang turun ini adalah pertama Perusahaan Masyarakat Daerah, kemudian Himpunan Pengusaha Pekerja Pribumi Mekongga, kemudian masyarakat Mekongga, masyarakat adat Mekong yang hari ini khususnya dari generasi muda yang banyak ini. Karena mereka juga
mau menuntut pekerjaan di PT Pale, karena Pale ini kan mau bikin pabrik. Rencananya 2022 sudah rencana untuk pembangunan pabrik. Makanya kita songsong ini Pale jangan sampai dia datangkan juga tenaga kerja dari luar. Orang-orang di Kolaka tidak bisa bekerja, khususnya pribumi, karena selama ini pribumi yang menonton. Iya. Padahal sumber daya alamnya dikelola, Iya. tanahnya diangkut, tapi orangnya menonton, kan begitu. Jadi DPR sekarang apa yang dilakukan hari ini untuk DPR yang dilakukan hari ini adalah memproses itu surat kami untuk mendesak ketua dan anggota untuk pembubaran komite, dan mereka akan rencana menyurat ke Pemda Kabupaten Kolaka. Nah, ketika ini tidak terrealisasi apa tindakan Anda Salah satu selanjutnya? di poin tuntutan kita di poin kelima itu, jika poin 1 sampai 4 tidak terrealisasi, kami akan turun terus Oke. bergerak. Seperti itu. Usai menggelar aksi, puluhan demonstran membubarkan diri dengan tertib dan dikawal oleh personel kepolisian. Dari Kompleks Blok MND, jurnalis Sutra Lain Sri mengabarkan untuk Anda.